Seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Keluarga yang tidak terima mengamuk dan melabrak sang guru. Ini Kau rusak mentalnya Deku. begitu. Nah bukan kau tahu Ustaz. Bukan kalian, bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya Deku rusak dikira-kira di mana kalau mendikan bola mata. Beginilah kekesalan sejumlah wali murid yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apa kembalinya Ustaz? Nah hantam ki bola matanya Deku Pak. Pakai begini tangannya. Nah tampar ki dua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Itu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul satu kali, dipanggil, terus didatangi lagi dan ditampar satu kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau begini? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga masyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Burbone, iNews melaporkan. Aksi penyerangan kelompok geng motor gunakan senjata tajam terjadi di sejumlah tempat di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi tangkap 4 pelaku anggota geng motor yang resahkan warga. Aksi penyerangan kelompok geng motor Gerik 26 Sukatani terhadap warga di wilayah Pleret, Purwakarta, Jawa Barat resahkan warga. Selain di Pleret, para pelaku juga melakukan penyerangan dan merusak kaca spion mobil warga di daerah Sukatani, Purwakarta. Hah? Siapa? Kamu? Polisi berhasil menangkap 3 pelaku di daerah Yogyakarta dan 1 di daerah Sukatani, Purwakarta. Selain itu, petugas sita atribut geng motor dan 2 senjata tajam. Dan kami berhasil menangkap 4 pelaku. Yang pertama, kami berhasil amankan di wilayah Sukatani, yaitu yang masih kategori anak-anak. Sedangkan 3 lainnya kami berhasil lakukan penangkapan di daerah Sleman, Yogyakarta. Saat ini keempat anggota geng motor tersebut mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang residivis pelaku pencuri kelapa sawit di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu ditangkap warga. Warga yang geram ini dengan ulah pelaku membakar 1 unit mobil pickup yang digunakan pelaku untuk mencuri kelapa sawit.
Pembakaran satu unit mobil pickup dilakukan pelaku saat melancarkan aksi pencurian kelapa sawit milik warga desa Tunggang, Pondok Sugu, Muko-Muko, Bengkulu, seorang diri. Warga mengetahui aksi pelaku menangkap dengan barang bukti buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Pelaku ternyata seorang residivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas. Seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Pelaku diamankan di kantor polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Muko-Muko, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda seluruh wilayah terjadi juga di Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pohon tumbang menimpa satu unit rumah warga dan 2 unit mobil yang sedang terparkir. Pohon jenis kedondong yang memiliki diameter 80 cm dan panjang 30 meter ini tumbang dan menimpa satu unit rumah warga di daerah Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pohon tumbang juga mengakibatkan 2 unit mobil yang tengah terparkir ikut tertimpa. Sejumlah tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TRC Semen Padang, TNI dan warga diterjunkan ke lokasi guna melakukan evakuasi material pohon tumbang di lokasi. Proses evakuasi berlangsung hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di 5 titik di wilayah Kota Padang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga dilaporkan terluka akibat tertimpa pohon. Titik pertama dari Motarok menimpa sebuah warung dan mengakibatkan 1 korban luka sudah dilarikan ke RSUD. Titik ketiga tadi dapat laporan di Negoro, Tanah Sira, dan di Pulau Pagang. Untuk saat ini, ke-5 titik sudah dikerjakan oleh tim TRC BPBD dan gabungan bersama Satpol PP dan TRC Semen Padang. Petugas menghimbau kepada warga agar waspada dan berhati-hati saat melewati kawasan perpohonan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur dan tidak bayar bensin di salah satu SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Setelah kejadian ini, pihak SPBU pun langsung melapor ke pihak berwajib. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, ya, dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.